Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Monet dari HP. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya memulai Facebook profesional agar bisa dimonetisasi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana mengaktifkan mode profesional atau FB Pro di profil Facebook kita. Ini karena saya sudah diaktifkan. Jadi di sini sudah muncul lihat dashboard, kemudian ada selamat datang di mode profesional. Nanti bisa dibaca panduannya. Tapi buat sahabat-sahabat yang mau terjun di konten kreator Facebook, utamanya di Reel maupun video panjang untuk iklan Reel dan iklan in-stream, sebaiknya sahabat harus membuka terlebih dahulu kebijakan monetisasi partner dan kebijakan monetisasi konten. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan monetisasi partner. Untuk mengeceknya, apakah nanti profil kalian bisa dimonetisasi atau tidak. Kemudian, usahakan profil bersih dari pelanggaran dan copyright. Untuk mengeceknya bagaimana kebijakan monetisasi Facebook itu, kita langsung masuk ke Google, karena itu harus mode desktop. Kita kemudian masuk ke Facebook, facebook.com, kemudian kita masuk ke profil Facebook kita, yang seperti ini. Kemudian kita masuk ke Meta Business Suite. Nah, nanti kita masuk ke Meta Business Suite. Kemudian kita cek di monetisasi. Klik tombol monetisasi. Nah, di monetisasi ini nanti kita akan mengetahui kebijakan monetisasi partner, kemudian kebijakan monetisasi konten. Kita akan bahas dulu kebijakan monetisasi partner Facebook agar lolos monetisasi profil Facebook. Kita klik kebijakan monetisasi partner. Kebijakan monetisasi partner itu sama dengan kebijakan monetisasi mitra. Kita klik lagi, kita akan diarahkan ke halaman Facebook, Meta Business Suite. Kemudian di sini ada pembahasan yang bisa dibaca oleh sahabat-sahabat sekalian atau sahabat bisa nonton video ini. Pertama, jadi harus dicermati dengan teliti karena Facebook itu dalam menerima konten kreator untuk mendapat iklan, monetisasi, dan mendapatkan uang, sangat ketat sekali kebijakannya. Jadi ini dibaca dulu. Pertama, agar penerbit, kreator, dan penyedia konten pihak ketiga bisa menggunakan fitur monetisasi di Facebook, mereka harus mematuhi dan tetap mematuhi. Jadi mematuhi, kemudian tetap mematuhi serangkaian aturan yang disebut kebijakan monetisasi mitra dan kebijakan monetisasi konten. Yang kita bahas kebijakan monetisasi mitra. Aturan ini berlaku untuk semua halaman, kemudian profil dalam mode profesional atau acara atau grup di Facebook. Nah, kebijakan mitra ini agar bisa menghasilkan uang di Facebook, harus dibaca terlebih dahulu. Pertama, membuat konten di platform yang memenuhi syarat. Nah, saat ini fitur monetisasi tersedia untuk konten publik di halaman fanpage, kemudian profil dalam mode profesional, acara, dan grup di Facebook. Konten berbayar di Facebook tetapi dinikmati di situs pihak ketiga bisa memenuhi syarat untuk monetisasi. Maksudnya apa ini? Konten berbayar di Facebook artinya konten yang eksklusif dari pihak ketiga itu bisa dimonetisasi. Kemudian profil Facebook selain mode profesional tidak memenuhi syarat untuk produk dan fitur monetisasi. Jadi kalau belum diaktifkan mode profesional itu pasti tidak bisa dimonetisasi. Nah, kemudian tinggal di negara yang memenuhi syarat.
Untuk monetisasi, Anda harus tinggal di negara yang memenuhi syarat di mana produk atau fitur tersebut tersedia. Nah, alhamdulillahnya di Indonesia masuk ke dalam negara yang memenuhi syarat untuk monetisasi Facebook. Selanjutnya, mematuhi standar komunitas kami. Nah, aturan ini berlaku untuk semua postingan dan interaksi di Facebook. Jadi, mulai dari postingan sampai interaksi. Jadi, tidak saja postingan tapi interaksi. Interaksi itu mereka yang komen, kemudian mereka yang meng-share, like. Nah, komentar itu kadang ada yang menyimpan link, kemudian ada yang menyimpan kata-kata kasar, itu harus dihapus. Nah, di sini termasuk aturan yang melarang ujaran kebencian, ajakan melakukan tindakan kekerasan, jadi konten seksual, kemudian perilaku tidak autentik. Nah, perilaku tidak autentik ini biasanya kita meng-share postingan video kita ke grup-grup secara bersamaan. Kemudian konten apapun yang diposting oleh penerbit, kreator, atau penyedia konten pihak ketiga yang melanggar standar komunitas, termasuk kebijakan terkait hak kekayaan intelektual, keaslian, keselamatan pengguna, bisa mengakibatkan kreator, penerbit, atau penyedia konten pihak ketiga tidak memenuhi syarat atau dicabut kelayakannya untuk memonetisasi. Selanjutnya, aturan kebijakan monetisasi mitra ini yaitu mematuhi kebijakan monetisasi konten. Nah, monetisasi konten ini, konten yang dimonetisasi harus lulus level standar tambahan melebihi standar komunitas kami. Apa maksudnya standar tambahan melebihi standar komunitas? Yaitu konten yang dibuat dengan asli dan kemudian di dalam video yang kita upload itu di postingan harus tidak melanggar kebijakan Facebook. Bahkan hal-hal detail itu tidak boleh muncul di video kita, materinya muncul di video kita. Misalnya pada saat kita video, kemudian tiba-tiba ada suara musik, kemudian tiba-tiba ada orang lewat sedang merokok, itu bisa jadi kena kebijakan monetisasi konten. Kemudian, membagikan konten yang autentik. Jika kreator, penerbit, dan penyedia konten pihak ketiga memposting konten yang ditandai sebagai disinformasi dan berita palsu, mereka bisa dianggap tidak memenuhi syarat untuk kelayakan untuk memonetisasi, bisa dicabut. Anda bisa membaca selengkapnya tentang hal ini di sini. Jadi, kalau terlalu banyak nge-share, itu pasti interaksi yang tidak membagikan konten yang tidak otentik. Kemudian, pakai akun lain, di-share ke grup, itu bisa juga membagikan konten tidak otentik. Kemudian, selanjutnya, diharuskan untuk konten kreator Facebook profil, mode profesional yaitu membagikan konten asli. Konten asli itu pertama, konten yang dibuat menggunakan video dari kamera sendiri. Kemudian jangan juga ngambil video dari YouTube, dari TikTok, atau dari media sosial lain, utamanya dari platform Meta yaitu Facebook dan Instagram, diupload kembali di postingan Facebook tanpa merubahnya. Ini pasti konten tidak asli. Dan teknologi Meta Facebook itu pasti mendeteksi sebagai konten tidak asli. Kemudian, memonetisasi interaksi yang autentik. Jadi, seperti dikatakan tadi bahwa interaksi yang tidak autentik itu kayak misalkan kita di dalam postingan itu menyuruh orang lain untuk komen amin, atau yang like postingan ini didoakan masuk surga, itu pasti kena interaksi yang tidak otentik, karena itu ada ajakan kepada orang lain untuk like atau meng-share postingan kita. Kemudian di sini dijelaskan bahwa yaitu distribusi konten terkoordinasi yang biasanya bertujuan untuk mendapatkan kompensasi dan cross-posting dalam volume tinggi. Jadi karena kita ingin view-nya banyak, kemudian kita nge-share, meminta orang lain untuk nge-share sebanyak-banyaknya, itu bisa kena pelanggaran interaksi yang tidak otentik.
Kemudian selanjutnya, konten kreator di Facebook itu agar monet, yaitu mematuhi ketentuan pembayaran kami. Jadi harus diisi kolom pembayaran Facebook. Ini tujuannya yaitu pertama untuk memastikan bahwa setelah kita di monet, kemudian ada iklan yang masuk, kemudian ada dolar yang masuk ke akun Facebook profesional kita, kita sudah memiliki akun pembayaran yang tertaut dengan akun rekening bank. Di situ juga nanti dimasukkan pajak, keterangan pajak kita bahwa kita warga negara Indonesia. Kemudian selanjutnya mengikuti ketentuan halaman, grup, dan acara. Konten yang diterbitkan di halaman harus mengikuti ketentuan khusus halaman kami, termasuk larangan pembagian konten secara artifisial. Artifisial itu ya yang menggunakan bot untuk di-share ke banyak grup. Konten yang diterbitkan di grup harus mengikuti ketentuan khusus grup kami. Selanjutnya yaitu membangun eksistensi yang kuat. Yang dimaksud dari membangun eksistensi yang kuat ini yaitu kalian bisa membuat konten yang bisa berdampak kepada masyarakat, kepada pengguna Facebook, dan membangun personal branding dari diri kalian sendiri. Sehingga ini akan membuat eksistensi kalian di Facebook itu semakin kuat. Misalnya yaitu dengan menampilkan wajah dalam setiap video yang diposting pada profil Facebook mode profesional. Ini tentu untuk memudahkan orang lain bahwa profil itu adalah asli milik kalian, kemudian kalian memberikan dampak kepada pengguna Facebook lainnya. Selanjutnya yaitu mematuhi aturan kami untuk politisi dan pemerintah. Ini khusus politisinya, jadi konten-konten berisi politik, kemudian permasalahan sosial, kemudian diskriminasi sosial itu pasti kena pelanggaran di kebijakan monetisasi mitra Facebook. Selanjutnya yaitu hanya bekerja sama dengan entitas yang mematuhi kebijakan kami. Jadi ini sangat jelas Facebook menyatakan kreator penerbit yang penyedia konten pihak ketiga yang sudah melakukan monetisasi serta siapapun yang belum menggunakan produk monetisasi bisa kehilangan kemampuan untuk memonetisasi jika entitas yang bekerja sama dengannya telah melanggar kebijakan ini. Jadi misalkan kita profil Facebook, kemudian kita punya fanpage. Nah, profil kita itu kemudian melanggar kebijakan Facebook. Kayak dulu saya pernah punya akun profil, itu akun iklannya dibatasi. Sehingga saya tidak bisa memonetisasi fanpage maupun profil Facebook saya. Makanya kenapa saya pindah ke profil Facebook baru. Oke, sekian dulu pembahasan terkait dengan kebijakan monetisasi mitra. Mitra ini secara keseluruhan untuk profil Facebook mode profesional. Sebelum melakukan monetisasi harus baca dulu kebijakan monetisasi mitra Facebook. Oke, sekian dulu dari Monet dari HP. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.